Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Pagi ini di hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Kita lagi perjalanan menuju Münster, pusat program bayi tabung. Karena hari ini akan dilakukan pengecekan kembali untuk sel telur aku dan pengambilan sampel darah lagi, Oke, dan ya, hari ini cuaca cukup ekstrim ya dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah hidup aku ngerasain suhu minus 18 derajat Celcius. Pertama kalinya. Dan tadi sempat kita pas mau pergi itu ada kendala sedikit aja sih di mobil karena membeku ya. Jadi kita harus nunggu dulu sebentar, dipanasin dulu mobilnya, baru kita bisa jalan. Hier ist ja alles Eis, wo wir draufstehen. Ja. Oke, so kita menuju Münster. Doakan perjalanan kita selamat sampai tujuan, tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kita juga sudah berdoa tadi. So doakan, amin, 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 amin Tuhan. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini annyeonghaseyo, shalom semuanya. Aku hari ini super bahagia sekali. Jadi, walaupun sebenarnya tadi pagi tuh aku ada drama sedikit ya di sana ya, di Münster ya. Karena tadi pagi tuh dokternya bilang bahwa hari ini dan besok masih harus disuntik. Dan hari Jumat aku harus datang lagi untuk pemeriksaan sel telur. Keluar dari rumah sakit, tutup pintu, air mata itu ngucur. Di sepanjang perjalanan dari rumah sakit sampai aku ke parkiran. Itu mana parkirannya jauh banget ya. Terus dari parkiran, di mobil pun aku juga nangis. Sampai suamiku tuh tadinya nggak mau bawa mobil dulu, sampai aku jawab kenapa aku nangis. Karena dia emang gitu ya, dia tuh pengen tahu alasan kenapa aku nangis gitu. Takutnya dia bikin aku dia bikin aku kecewa atau gimana. Terus aku bilang sama dia bahwa hari ini tuh dan besok aku masih harus disuntik. Dan jujur perut tuh sakit gitu, sakit. Dan aku sampai nanya sama Tuhan, Tuhan, perut aku tuh sakit kali loh. Sampai kapan lagi aku harus disuntik supaya aku tuh punya kekuatan, punya semangat untuk bisa tetap menjalani semuanya ini. Dan ternyata tadi jam 1:30 itu dokter nelpon dan dia bilang bahwa hari ini aku terakhir disuntik dengan suntikan yang satu lagi, bukan suntikan yang biasa yang disuntikan oleh suami ke aku. Dan besok itu aku harus berpuasa ya, dari jam 10 malam aku udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, udah nggak boleh lagi semprotan hidung juga, karena di hari Jumat sel telur aku akan diambil. Di situ aku langsung, oh Tuhan tuh jawab pertanyaan gue ya. Ternyata ya nggak harus nunggu beberapa hari, tapi cuma nunggu beberapa jam aja. Wah, aku tuh sampai sepanjang perjalanan itu di mobil itu aku sampai dengerin lagu rohani. Suamiku nggak ngerti ya itu lagu rohani bahasa Indonesia soalnya. Itu aku dari sepanjang perjalanan sampai rumah cuma denger lagu rohani sambil nangis karena kayak ini kan udah masuk hari ke-13 hari ini harusnya ya, kalau misalkan masih tetap disuntik. Kayak ini perutku nih udah banyak lubangnya loh. Belum lagi ambil darah, setiap datang itu ambil darah. Dan ya Tuhan Yesus jawab,
hari ini hari terakhir aku disuntik dengan suntikan yang berbeda dan besok aku harus berpuasa. Hari Jumat aku diambil telurnya, itu tandanya hari dimana penyatuan sel telur aku dan sperma suamiku udah semakin dekat. Lalu ketika mereka berkembang nanti, berkembang menjadi embrio, dan itu embrionya akan siap ditransfer ke rahim aku. Dan setelah itu kalau misalkan mereka berkembang baik di rahim aku, otomatis aku bisa hamil. Dan disitu aku kayak, Tuhan Yesus amazing. Ini kayak langkah demi langkah. Tuhan cuma bilang mungkin sabar, ada waktunya. Ya, sabar, ada waktunya. Lu cukup jalanin, lu serahin aja semuanya sama gue. Gue yang megang hidup lo, gue yang tahu mana yang terbaik buat lo. Gitu. Jadi kayak thank you God. Di tengah hampir gue putus asa, di tengah gue hampir kayak mau give up, sampai suamiku bilang kalau emang kamu ngerasa kamu nggak kuat, kita udahin aja. Suamiku sempat ngomong kayak gitu tadi di mobil, aku bilang no, enggak. Aku nggak mau pengorbanan ini sia-sia. Aku nggak mau kita udah ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin uang, ngorbanin badan aku udah disuntik-suntik, terus kita nggak dapat hasil yang apa-apa hanya karena badan aku ngerasa kayak nggak enak perutku, terus aku nyerah. No, aku nggak mau. Aku mau pokoknya kita tetap jalan ini, kita tetap semangat di dalam nama Tuhan Yesus, kita serahin semuanya sama Tuhan. Dan selang berapa jam kita nyampe ya tadi? Kita nyampe rumah itu jam 11. Dokter nelpon jam setengah 2, berarti selang 2 jam setengah. Selang 2 jam setengah, Tuhan Yesus jawab doa gue. Itu kayak, ih gila, sebegitu baiknya Tuhan sama gue, sebegitu sayangnya Tuhan sama gue, sebegitu cintanya dia sama gue. Kayak apapun yang gue mau, apapun yang gue pengen dapetin, itu kayak Tuhan kasih gitu. Tuhan kasih, Tuhan jawab. Oh my God, aku cuma bisa sekarang serahin. Pokoknya ya udahlah, aku sekarang udah I believe kayak Tuhan itu emang real, Tuhan itu emang nyata. Jadi kayak sekarang udah oke, gue mau serahin semuanya sekarang sama lo aja Tuhan. Ya, gue serahin semuanya sama Tuhan. Apapun yang terjadi nanti, itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Kita sebagai manusia memang bisa berencana secantik apapun rencana kita, tapi tetap semua kehendak ada dalam nama Tuhan. Kayak tadi dokter udah ngasih resep. Dokter udah ngasih resep guys, kalau kalian asal tahu. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan hari ini dan esok aku masih harus disuntik, itu tandanya aku akan masuk suntikan keempat, yang dimana kita akan keluar ekstra uang. Aku keluar lagi ekstra ekstra darah dari tubuh aku, karena setiap aku disuntik itu aku kadang mengeluarkan darah sedikit. Terus aku kalau misalkan datang ke sana juga harus ngeluarin darah lagi kan, karena harus pengecekan darah dan segala macamnya. Dan ternyata, oh gila ya. Itu kalau kalian tahu ya, itu harga suntikan itu mahal banget loh. Satu packnya itu seharga motor bekas. Ya, kalian bisa bayangin. Untungnya tuh kita tuh dibantu sama asuransi 50%. Kalau nggak dibantu asuransi, nyekek gue. Harusnya tuh hari esok itu adalah masuk pen keempat, suntikan botolnya yang keempat. Itu bisa bayangin dong, 8 juta dikali 4 udah 32 juta. Dokter udah nulis resep, udah ngasih resep ke kita. Kita juga tadi udah ke apotik untuk nebus obat itu, tapi apotik bilang obatnya saat ini sedang kosong, kita akan pesankan dan besok akan datang itu obat. Dan ternyata Tuhan jawab dalam waktu 2 jam setengah. Gila, gimana nggak keren banget Tuhan gue. Udah deh, pokoknya lu tuh jangan khawatir apapun yang lo saat ini rencanain, apapun yang saat ini ada di pikiran lo, apapun saat ini yang ada di beban di dalam otak lo ini, lo serahin semua sama dia yang punya hidup lo ya, karena dia tahu mana yang terbaik untuk hidup lo. Ya, jangan khawatir. Kita mungkin sebagai manusia biasa ya, kadang kita kayak hampir di ujung putus asa, atau di saat udah kayak kayak udah mau give up lah ya, udah mau putus asa, udah mau nyerah. Tapi Tuhan bilang no, gue masih ada di samping lo, gue masih ada selalu untuk lo. Aku
aku tuh dari tadi kayak senyum-senyum sendiri gitu, kayak gokil ya Tuhan gue ya, gokil ya, segokil itu dia loh. Hanya dalam waktu 2,5 jam dia jawab pertanyaan gue. Oke deh, gitu aja. Semoga kebahagiaanku bisa tertular untuk kalian semua, dan semoga kalian juga bahagia mendengar ceritaku hari ini. Mungkin komentar kali ini akan aku buka. Jadi aku minta doanya juga ya guys. Semoga nanti embrionya itu bisa berkembang, bisa aku bisa dapat baby kembar. Dan ada Midi Stefan dan Midi Lomena di sini ya. Dan kalian punya keponakan-keponakan online yang lucu-lucu ya. Oke, gitu aja sih. So, thank you semuanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Hari ini aku akan buka komentarnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah support ya. Love you. Tuhan memberkati. Dadah. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Praise to the Lord, hallelujah.